Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala sehingga pada sore hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan dan juga tentunya kekuatan untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan 1447 Hijriah. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Sahabat Bawaslu yang sedang mengikuti kegiatan ngabuburit hari ini, semoga puasanya lancar ya sampai waktu berbuka nanti. Perkenalkan, saya Elin Firdaus yang sore hari ini akan kembali membersamai sahabat semua dalam kegiatan bedah buku Wasit Demokrasi dengan tema memperkuat perpustakaan desa, role model civic education. Sahabat Bawaslu, izin saya infokan kembali bahwa buku Wasit Demokrasi ini memuat banyak gagasan dan refleksi dari para pengawas pemilu se-Jawa Tengah. Namun dalam rangkaian ngabuburit kita ada dua artikel yang menjadi fokus pembahasan. Artikel pertama berjudul Membangun Kepercayaan Publik ala Pengawas Pemilu yang ditulis oleh Bapak Nurul Ikhwan dan alhamdulillah kita sudah bedah pada kesempatan sebelumnya. Nah, pada sore hari ini giliran artikel kedua yang akan kita diskusikan bersama. Artikel ini ditulis oleh Bapak Badrul Saman, Komisioner Bawaslu Kabupaten Kebumen, Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat atau yang biasa kita sebut dengan Divisi P2H. Tema yang diangkat sangat menarik dan relevan dengan kondisi kita saat ini, yaitu memperkuat perpustakaan desa role model civic education. Kita akan mengupas bagaimana literasi perpustakaan desa dan pengawasan partisipatif bisa saling terhubung dalam membangun demokrasi yang lebih kuat. Baik sahabat Bawaslu, langsung saja, karena jujur ketika membaca judulnya saya langsung berpikir, loh kok perpustakaan desa itu dikaitkan sih dengan civic education dan pengawasan pemilu itu sendiri. Ini menarik banget sih bagi saya, maka tanpa lama-lama langsung saja kita ajak ngobrol penulisnya ya. Baik, Assalamualaikum Pak Badrul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, sehat Mbak El. Sehat, puasanya masih lancar Pak ini? Masih lancar. Masih dong, baiklah. Pak, ini langsung saja daripada kita kelamaan, saya langsung mulai dari rasa penasaran yang udah dari kemarin nih Pak, terkait temanya panjenengan nih. Kiranya saat saya membaca judul memperkuat perpustakaan desa sebagai role model civic education, yang muncul di pikiran saya adalah apa sih yang melatar belakangi jenengan dalam memilih sudut pandang perpustakaan desa sebagai pintu masuk pendidikan demokrasi? Karena kan biasanya kalau misal kita bicara pengawasan pemilu, yang terbayang itu kan pasti laporan gitu ya Pak, kemudian pelanggaran, sengketa, seperti itu. Nah, tapi panjangan di sini justru bicara literasi dan ruang bacanya. Boleh diceritakan Pak, kenapa sih memilih angle ini gitu? Ya, terima kasih Mbak El. Setidaknya ada dua ya, sahabat Bawaslu. Dua hal penting yang melatar belakangi judul tersebut Mbak El. Pertama, itu sebagai bentuk dukungan kepada pemerintah sekaligus masyarakat ya. Karena Kebumen kebetulan kan tahun 2025 kemarin kan predikat Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat atau IPLM-nya kan tertinggi se-Jawa Tengah ya. Betul. Bahkan indeksnya itu melebihi indeks nasional. Artinya apa? Di sana ada upaya yang serius dari pemerintah daerah di dalam membangun literasi masyarakat. Kemudian minat baca ya otomatis tinggi. Betul. Nah, minat baca yang tinggi di masyarakat Kabupaten Kebumen itu setidaknya menurut pemahaman saya ada tiga hal. Dalam arti kaitannya dengan IPLM ini, literasi sekolah, kemudian ini semacam klaster ya, literasi masyarakat, kemudian literasi di tingkatan keluarga. Jadi setidaknya pembangunan literasi ke arah sana matching dengan program-program 10 tahun terakhir pemerintah pusat di dalam pembangunan literasi ya. Kalau sekarang kan sudah berubah istilahnya pembangunan literasi digital ya, yang kemudian digalakkan oleh Kementerian Kominfo begitu. Nah, itu yang melatar belakangi Bawaslu mendukung minat baca, minat belajar, pembangunan literasi di tingkatan Kabupaten Kebumen dengan menulis produksi banyak buku. Meskipun dalam konteks ini buku yang berjudul ini Wasit Demokrasi ya, itu buku kompilasi di tingkatan Provinsi Jawa Tengah ya. Jadi penulisnya adalah
ketua dan anggota Bawaslu se-Jawa Tengah begitu. Tapi soal judul ini memang pertama tadi itu Mbak, menyambut atau mendukung ya atas minat baca yang cukup tinggi, minat belajar yang cukup tinggi di tingkatan Kabupaten Kebumen. Yang kedua tentang pengawasan partisipatif, Mbak. Jadi role model civic education atau kita menyasar dalam hal ini, dalam artikel saya ini menyasar pada lebih ke masyarakat ya, pendidikan kewarganegaraan ya. Ini kan hanya penegasan tulisan yang menjadi ide dukungan Bawaslu gitu. Tapi yang dilakukan itu misalnya jauh-jauh sebelum ini. Produksi yang sampai hari ini dari tahun 2019 sampai 2026 ini sudah 6 ya buku yang diterbitkan khusus oleh Bawaslu Kabupaten Kebumen. Dan secara pengajuan judul ke Perpustakaan Nasional gitu, setelah terbit ISBN, setelah dicetak kan kita kasihkan atau kita berikan ya 2 eksemplar ke Dinas Perpustakaan Daerah ya. Oh iya, Pak. Nah, itu secara per judul gitu, pasca disetujui oleh ISBN, oleh Perpusnas gitu, pasca dicetak kita kirim ke Perpustakaan Kabupaten Kebumen, Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, dan juga Perpustakaan Nasional. Nah, itu syarat umum lah ya, sebagai lembaga pemerintah yang menerbitkan buku. Nah, buku itu merupakan hasil catatan hasil pengawasan pemilihan sejak tahun 2020, kemudian pemilu 2024, pemilihan 2024, bahkan di 2019 kita sudah nyetak sebagai awal ya. Itu catatan pengawasan pemilu serentak di 2019. Artinya resim-resim pemilu dan pilkada sudah kita tuliskan semua gitu. Di 2025 kemarin di perpustakaan daerah itu kita menyerahkan, memberikan untuk dimasukkan ke dalam daftar perpustakaan daerah gitu. Itu 9 judul buku dan 2 judul buletin, Mbak El. Iya, jadi itu isinya itu hasil-hasil pengawasan pemilu dan pilkada. Nah, judul tulisan yang ada dalam Wasit Demokrasi ini semacam penegasan saja ya bahwa itu ide dan inovasi dukungan dari Bawaslu Kabupaten Kebumen di dalam membangun literasi, termasuk literasi digital. Semua buku-buku yang ada di Bawaslu itu, termasuk Bawaslu Jawa Tengah, Bawaslu RI, versi e-booknya kan ada semua. Nah, ketika kita memberikan ke perpustakaan daerah itu dalam bentuk fisik, kita juga menyertakan link-link downloadnya untuk dipajang di sana gitu ya dalam bentuk barcode begitu di meja pelayanan maupun di website begitu agar bisa didownload oleh masyarakat begitu ya. Jadi itu Mbak. Jadi yang kedua, pengawasan partisipatif kan selama ini diganggukan oleh Bawaslu kepada masyarakat ya. Kalau Bawaslu mengajak masyarakat untuk mengawasi, maka Bawaslu harus mentransformasi pengetahuannya, kan begitu ya. Pengetahuan tadi disinggung ya, tentang pencegahan, tentang pengawasan, tentang penanganan pelanggaran, tentang penyelesaian sengketa ya, sengketa proses pemilu dan pemilihan. Isinya itu bukunya, evaluasi, refleksi, catatan, kemudian harapan-harapan, rekomendasi untuk perbaikan pemilu dan pemilihan yang akan datang. Begitu. Yang diberikan ke perpustakaan daerah, termasuk yang kita bangun perpustakaan di pojok pengawasan di depan kantor kita itu, di ruang tamu itu, pojok pengawasan, itu juga sama, yang diberikan kepada perpustakaan desa. Ya, perpustakaan desa itu sangat menarik begitu. Makanya kita mendukung dengan bentuk memberikan atau menghibahkan buku-buku cetak yang ada, termasuk buku e-book gitu, semuanya gitu, ke perpustakaan desa. Begitu. Nah, kita memperkuat pada bagian penguatan literasi di masyarakatnya ya. Kalau di keluarganya pertanyaannya gimana gitu. Kalau sekolah kan sudah urusan pemerintah ya. Ya. Meskipun kita kerjasama dengan beberapa sekolah SLTA gitu, kita juga memberikan buku-buku dan buletin. Termasuk ke desa-desa yang bekerja sama dengan dia. Tahun 2025 kemarin itu 5 perpustakaan desa ya. Kita support dengan buku-buku. Jadi buku ini hanya semacam
penegasan apa namanya bentuk penguatan Bawaslu aja kepada perpustakaan desa. Yang diberikan banyak, Mbak. Oh, gitu. Banyak. Iya, begitu. Apa responnya dari khususnya yang dari desa, Bagus. Pak, bagus banget, Pak. Semuanya bagus begitu. Semuanya bagus. Kenapa begitu? Karena buku ini kan catatan empiris ya, pengalaman dari Bawaslu begitu. Bawaslu mengajak masyarakat ya harus mentransformasi pengetahuannya. Ini loh cara-cara melaporkan, cara-cara mencegah secara mandiri di tingkatan personal maupun keluarga ketika ada pemilu dan pilkada. Caranya sudah ada semua, termasuk cara-cara melaporkan ke Bawaslu apabila dijumpai potensi atau dugaan pelanggaran ya. Betul. Cara pelaporannya sudah ada di Sudah situ. lengkap ya, Pak, semuanya. Gitu, jadi dua hal itu Mbak El yang melatar belakangi penulisan judul tersebut. Baik, menarik sekali Pak. Berarti ini bukan hanya soal buku saja nih Pak, tetapi soal membangun ekosistem pembelajaran juga, baik di Betul. keluarga, masyarakat juga di diri sendiri gitu nih Pak. Baik, saya juga tertarik dengan konsep Bawaslu membelajarkan Pak. Ada kaitannya terkait tadi Bapak sudah sampaikan juga bahwa nggak cuma literasi aja yang penting, tetapi masyarakatnya juga benar-benar bisa nih tahu, oh ternyata begini nggak cuma baca aja gitu, tapi beneran harus diaplikasikan juga. Mbak El sudah baca ya? Udah baca Pak. Karena judulnya banyak banget ya. Banyak banget Pak. Berapa halaman sih ini saya lupa. 9 artikel kalau nggak salah kemarin Iya, Pak. Iya. berapa? 440 halaman ya? Betul. Tebel banget itu. Tebel banget sih Pak. Kayaknya 2 hari itu kurang deh. Nah Pak, kiranya nih, apakah bisa dimaknai bahwa Bawaslu itu bukan hanya mengawasi ketika saat pemilu aja berlangsung nih Pak, tapi juga menyiapkan masyarakat jauh sebelum itu dengan hadirnya salah satu buku ini nih Pak? Ya, konsep Bawaslu membelajarkan sebetulnya itu konsep Bawaslu RI begitu agar apa namanya sesama rekan, sesama wilayah begitu, antar kabupaten, antar provinsi begitu. Itu melibatkan fasilitasi dari Bawaslu RI melibatkan Bawaslu provinsi dan Bawaslu kabupaten kota begitu. Jadi di sana ada sistem mulai dari ada materinya, kemudian ada paparan ya dari Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten kota menyaksikan, bertanya dan sebagainya baik secara luring maupun daring begitu. Jadi ada sistem tersendiri di Bawaslu membelajarkan. Pada awalnya itu memang internal ya untuk jajaran begitu. Jadi untuk tukar pengalaman, diskusi, tukar pengetahuan gitu. Karena di satu wilayah dengan wilayah lain kan kadang berbeda ya. Misalnya provinsi atau kabupaten A pernah ada penanganan pelanggaran yang sampai ke pengadilan misalnya, atau ada sidang adjudikasi misalnya dalam apa namanya sengketa administrasi dan proses begitu ya. Satu kabupaten atau provinsi lain nggak ada. Jadi di situ tukar pengalamannya, jadi internal. Tapi pada prinsipnya itu tukar pengalaman empiris, pengetahuan yang berbeda agar diketahui oleh sesama pengawas. Nah, konteks penulisan buku kemudian kita mendukung perpustakaan desa khususnya, itu juga membelajarkan pada masyarakat tentunya. Jadi Bawaslu punya pengalaman melalui catatan buku begitu untuk dibaca oleh masyarakat ya, persoalan nanti ini kan kerjasama dengan pemerintah desa ya, pemerintah desa yang memfasilitasi atau mendorong masyarakat untuk tetap minat baca tinggi begitu ya di perpustakaan, meskipun segmennya segmen mungkin akan lebih banyak ibu-ibu PKK gitu ya. Sering kesana Itu kan ya mingguan atau bulanan kan selalu ya. Mungkin akan lebih banyak dibaca oleh ibu-ibu PKK. Tidak masalah karena segmen yang sasaran Bawaslu itu sosialisasinya baik dalam bentuk forum warga maupun publikasi buku-buku begitu kan di semua segmen. Ada di peserta pemilu, ada di stakeholder pemerintah daerah, perpus, sekolah, kampus, pemerintah desa, kemudian dalam bentuk e-book ya, digital itu bisa di-download oleh siapa saja. Nah, mungkin itu pemahaman saya bahwa kita juga menyasar keluarga dan personal dengan apa namanya akses download gratis e-book itu. Karena semua sekarang kan pakai HP ya Mbak ya. Pakai HP, download, tinggal baca. Ya, bahkan bisa mengoleksi perpustakaan di HP sendiri begitu. Nah mungkin itu dukungan kita ya kepada pemerintah, kepada masyarakat dalam ini pemerintah desa, kepada perorangan maupun basis keluarga melalui digital begitu. Saya kira itu Mbak. Baik Pak. Nah lebih hal itu tadi Bapak sempat menyampaikan bahwa indeks capaian di Kebumen sendiri bagus yang menjadi salah satu alasan Bapak menulis tema ini nih Pak.
Nah, menurut Bapak nih, bagaimana sih strategi konkret agar perpustakaan desa yang sudah berjalan tadi itu benar-benar hidup dan kayak nggak cuma jadi simbol aja gitu, Pak? Ya, ini tugas bersama ya, Mhm, tugas bersama antara ya semua elemen bangsa begitu, oke, pemerintah, pemerintah desa, mhm, masyarakat, kemudian sekolah, kampus, organisasi masyarakat, kemudian Bawaslu, mhm, penyelenggara pemilu begitu ya, untuk tetap menjaga atau bahkan mendorong meningkatkan minat baca yang tinggi ya dari oke, masyarakat begitu. Karena bagi Bawaslu di masa non tahapan ini adalah masa tanam ya, Mbak, ya. oke, Masa tanam itu masa sosialisasi, masa edukasi, masa kolaborasi di dalam menyiapkan apa namanya pengetahuan untuk pengawasan partisipatif di pemilu atau pemilihan yang mendatang gitu, begitu. Jadi edukasinya, konsolidasi mhm, demokrasinya gitu antar lembaga begitu, antar kelompok itu sekarang sedang digalakan oleh Bawaslu. Nah, medianya kan buku ya. iya, Kalau sama, ditanya gitu, buku, bagaimana langkah pencegahan, pengawasan, penanganan pelanggaran, penyelesaian sengketa proses, dan hal lainnya gitu. Bahkan bagaimana mendorong pengawas mhm, partisipatif gitu. Bagaimana sih cara melaporkan? Sudah ada bukunya. aku Silahkan download baca-baca, gitu ya. Ini gitu, bukunya sudah ada. Bahkan kita Bawaslu Kabupaten Kebumen ada di samping melalui media sosial, website, ada link tersendiri gitu, namanya Pusdakum ya, Pusat Data Hukum. Ini yang dibangun oleh staf hukum begitu. Di dalamnya ada link download buku-buku mhm, Bawaslu gitu, tanpa membuat apa namanya akun yang tidak seperti Bawaslu RI ya. Itu kan akses Bawaslu RI untuk e-library-nya kan harus membuat akun gitu, mmm, harus dia menjadi member member, ah, perpustakaan iya, librarinya Bawaslu mhm, RI. Kalau di librarinya Bawaslu Jawa Tengah juga tidak perlu membuat akun, hanya melalui email aja. Di Bawaslu Kabupaten Kebumen juga lebih sederhana mhm. begitu, agar mudah diakses oleh masyarakat. Saya kira itu, Mbak. Baik, Pak. Bapak menulis tema ini pasti punya harapan nggih, Pak? Nah, bahwa suatu saat, seperti yang tadi Bapak sampaikan bahwa masyarakat itu bisa sampai pada tahap pengawasan yang mandiri. Nah, kiranya apakah itu memang cita-cita dari Bawaslu sendiri, Pak? Bahwa masyarakat itu harus sadar politik, kemudian juga paham aturan dan bisa mencegah pelanggaran secara bersama-sama gitu, Pak? Ya, pada prinsipnya Bawaslu kan bekerja sesuai amanah undang-undang ya. Mhm, Undang-Undang 7 atau Undang-Undang Pemilihan itu Undang-Undang 10 tahun 2016 begitu. mhm, Jadi pada proses penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses, itu sidang-sidang administrasi begitu, itu dilakukan oleh secara kelembagaan. mhm, Tapi pada prinsipnya, karena rakyat atau masyarakat atau pemilih itu kan pemilik daulat ya. Pemilik daulat kan tidak hanya berhak untuk memilih ya, mhm, tapi mengawasi, memastikan agar pemilu itu berjalan dengan sesuai aturan ya, mhm. jujur, adil, dan sebagainya begitu. Jadi pada wilayah pencegahan dan pengawasannya itu masyarakat bisa terlibat langsung. Gitu. Tapi pada wilayah penanganan pelanggaran, karena ini secara kelembagaan ya, penyelesaian sengketa itu masyarakat bisa berpartisipasi melaporkan, Mhm. ya memantau ya Daring gitu ya, secara Pak? langsung maupun secara daring proses-proses penanganan pelanggaran maupun penyelesaian sengketa proses pemilu begitu. Jadi apa namanya, saya kira prinsipnya Bawaslu itu semua pemilih, semua masyarakat yang sudah berhak memilih itu ya pengawas. Malas pasti. Iya, Mhm, pengawas, namanya pengawas partisipatif gitu ya. Kenapa begitu? Karena pemilu kan bagian kecil dari demokrasi ya. betul, Pak. Hasil pemilu itu demokrasi 5 tahun pasca pemilu kan tetap berjalan. Artinya pengawas pengawas demokrasi sejatinya ya masyarakat itu sendiri, Iya. pengawas pembangunan, Mhm. pengawas kebijakan begitu ya. Nah, soal pengawas pemilu partisipatif hanya ketika ada pemilu dan pemilihan saja, Mbak, begitu. Baik, terima kasih Bapak. Mungkin dari Pak Badrus sendiri bisa disampaikan closing statement untuk diskusi sore hari ini, Pak. Silakan, monggo. Ya, sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, buku ini silahkan bisa di-download ya di media sosial maupun website Bawaslu Kebumen maupun Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Ini saya kira sangat menarik ya karena isinya itu berbagai tulisan pengalaman pengawasan pemilu dan pemilihan 2024. Saya kira ini perlu dibaca dalam rangka eh, penguatan literasi, penguatan pengetahuan tentang pemilu sehingga pemilu atau pemilihan yang akan datang seluruh masyarakat siap untuk mengawasi karena pengetahuannya ada di dalam buku Di situ semua semua. dan Oke.
bukunya bukan hanya banyak ini Mbak El, tapi banyak buku gitu. Tersedia di perpustakaan daerah gitu, atau beberapa di desa-desa yang bekerja sama dengan Bawaslu begitu, atau lebih mudahnya bisa download secara Melalui link kan. bebas ya, secara gratis begitu agar bisa dibaca di HP-nya. Saya kira itu, Mbak. Baik Bapak, terima kasih banyak. Sama-sama. Ya. Baik sahabat Bawaslu, kalau kita refleksikan bersama ternyata demokrasi itu bukan hanya soal memilih 5 tahun sekali ya, tapi soal membangun kesadaran, membangun literasi, dan juga membangun ruang belajar bahkan dari desa. Dan salah satu ikhtiar itu dituangkan dalam bukuasi demokrasi ini ya. Sahabat Bawaslu, kalau boleh tanya sedikit nih ya, siapa sih di sini yang masih rutin datang ke perpustakaan desa atau malah dari kalian lebih sering scroll TikTok aja nih daripada baca buku nih? Nggak apa-apa ya. Nah, mungkin setelah diskusi ini nanti kita jadi lebih sadar bahwa pengawasan pemilu bukan cuma tugas Bawaslu saja ya, tapi juga tugas kita semua sebagai warga negara. Sahabat Bawaslu, seperti yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Badrus, kembali saya sampaikan bahwa buku Wasit Demokrasi ini bisa diakses secara gratis dalam bentuk e-book ya. Silakan bisa download melalui website dan juga media sosial Bawaslu Kabupaten Kebumen dan juga Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Atau bagi teman-teman yang mau langsung download, bisa link di bawah ini udah tertera ya. Baik, tak terasa waktu ngabuburit kita sudah hampir sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak Pak untuk Sama-sama. ini Terima atas kasih. ilmu dan juga refleksinya yang luar biasa pada sore hari ini. Semoga ikhtiar literasi ini menjadi amal ajar ya, dan juga menjadi bagian dari penguatan demokrasi kita. Saya Elin Firdaus, mohon maaf apabila dalam memandu terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa sahabat Bawaslu semuanya. Semoga berkah Ramadan menyertai kita semua. Terima kasih.